Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi di video kami yang kedua. Di sini kami akan membahas tentang filsafat, yaitu filsafat Timur Islam. Kelompoknya masih sama dengan yang kemarin. Oke, mari kita simak videonya. Baiklah, kita akan mulai podcast kita pada hari ini. Baiklah, di sini kita akan membahas tentang filsafat Timur Islam. Baiklah, sebelum kita jauh membahas tentang filsafat Timur, ada baiknya kita mengetahui dulu kenapa bisa dikatakan filsafat Timur. Mungkin kepada Mbak Pipit bisa menjelaskan sedikit tentang mengapa bisa dikatakan filsafat Timur Islam. Mungkin yang pertama itu timur itu sebagai arah mata angin. Sedangkan yang kedua bagian dari arah kanan peta. Yang ketiga itu kultural, menyangkut pada semua tempat terbitnya matahari. Bisa dikatakan melahirkan tradisi Islam atau keagamaan. Jadi kita di sini harus mengetahui dulu apa filsafat Timur itu. Nah, di sini ada penjelasan sedikit. Filsafat Timur itu berusaha memahaminya, kemudian mengamalkannya. Sebagian contoh, sodako. Kita bisa mendeskripsikan sodako itu seperti apa. Sodako itu, kalau kita sodako dengan misalkan 1.000, 1.000, Allah bisa melipat gandakan sodako itu. Nah, kemudian di situ kita bisa mengamalkannya, bisa mencontohkannya. Bagaimana kalau kita itu sodako. Mungkin hanya itu saja yang saya ketahui tentang filsafat. Oke, saya di sini akan menambahkan sedikit penjelasan lagi mengenai pemikiran filsafat Timur yang tadi sudah dijelaskan oleh Saudari Pipit. Filsafat Timur merupakan sebutan dari pemikiran-pemikiran filosofis yang berasal dari dunia timur atau tersebut seperti filsafat Tiongkok, filsafat Jepang, filsafat India, filsafat Islam, dan filsafat Buddhisme. Masing-masing filsafat merupakan suatu sistem pemikiran yang luas dan plural. Oke, baiklah, tadi itu penjelasan dari Mbak Pipit dan Mbak Rina, sangat luar biasa sekali. Kemudian kita lanjut lagi ke tokoh-tokoh filsafat Timur. Siapa saja sih tokoh-tokoh filsafat Timur? Langsung saja kita dengarkan penjelasan dari Mbak Tio. Sebenarnya ada banyak tokoh filsuf Timur Islam, yaitu ada Al-Juni, Al-Razi, Al-Farabi, Ibnu Sina, dan lain-lain. Tapi kali ini saya akan menjelaskan tentang Al-Juni. Kenapa? Karena Al-Juni itu termasuk filsuf pertama yang cukup tersohor. Namanya adalah Abu Yusuf Yakub bin Ishaq Al-Juni, seorang filsuf Arab dan mempunyai garis silsilah sebagai penguasa tanah Arab. Philip Hayati menyebutkan Al-Juni lahir sekitar tahun 801 Masehi di Kufah dan meninggal di Baghdad pada tahun 873 Masehi. Ia mengembangkan model neoplatonik untuk memadukan antara pandangan Plato dan Aristoteles dan memandang bahwa matematika neo-Pythagorean sebagai basis yang cukup mentereng dalam bidang filsafat. Al-Juni juga seorang astrolog, kimiawan, ahli optik, dan teoretikus musik. Tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Selvia siapa-siapa saja tokoh-tokoh dalam filsafat Timur. Nah, berbicara filsafat Timur, ada juga filsafat Barat. Nah, terus bagaimana? Apa perbedaan antara filsafat Barat dan Timur? Mungkin kepada Mbak Astil bisa menjelaskan apa perbedaan dari filsafat Barat dan filsafat Timur. Jadi di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang perbedaan filsafat Barat dan filsafat Timur. Jika filsafat Barat itu lebih menekankan pada pola pikir yang rasional dan manusia sebagai pusatnya. Tujuan dari filsafat Timur lebih mengedepankan ilmu pengetahuan yang didasari moralitas. Tujuannya agar manusia menjadi bijaksana dalam menghadapi hidup. Misalnya filsafat Konfusius yang lebih mengedepankan moral dan kebajikan. Baiklah, kita lanjut kepada tadi sudah dijelaskan perbedaan antara filsafat Barat dan filsafat Timur. Sekarang kita akan membahas tentang bagaimana ciri khas pemikiran filsafat Timur. Yang hal ini akan dibahas oleh
sebagaimana telah dijelaskan oleh teman-teman semua. Jadi apa disimpulkan? Mengapa dikatakan filsafat timur, kemudian perbedaan antara filsafat timur dan filsafat barat, ciri khasnya, terus siapa saja tokohnya. Jadi apa disimpulkan kenapa dikatakan filsafat timur? Karena itu adalah sebutan bagi pemikiran-pemikiran filosofis yang berasal dari dunia timur atau Asia. Kemudian apa sih perbedaan filsafat timur dan filsafat barat? Tadi sudah dijelaskan sama Mbak Askil. Jadi perbedaan antara filsafat timur dan barat, kalau timur itu lebih pandangannya ke hati, menempatkan posisi hati yang tertinggi setelah akal dan indera. Kalau misalnya filsafat barat itu lebih menggunakan rasio, akal, dan panca indera. Ini adalah siapa sajakah tokoh besar filsafat timur itu? Yang pertama ada Al-Hindi, yang kedua ada Ar-Razi, yang ketiga ada Al-Farabi, dan yang keempat ada Ibnu Sina. Nah, ciri khas dari pemikiran filsafat timur sendiri adalah lebih menekankan hati daripada akal budi. Sebab hati dipahami sebagai instrumen yang mempersatukan akal budi dan intuisi serta intelijensi dan perasaan. Tujuan utama berfilsafat adalah menjadi bijaksana dan menghayati kehidupan. Dan untuk itu, pengetahuan harus disertai dengan moralitas. Sekian dari kami, banyak salah kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.